Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, untuk hari ini Bu Nisa akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Bilal bin Rabah, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu menjaga wudhunya. Nah, sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum siapa Bilal bin Rabah? Jadi, teman-teman, Bilal bin Rabah itu adalah dulu tuh dia budak, seorang budak berkulit hitam. Nah, jadi kalau budak itu dulu tuh teman-teman, dia adalah seperti pembantu, bukan budak seperti bahasa Malaysia ya teman-teman ya, budak yang artinya anak kecil, bukan. Jadi budak itu adalah seperti pembantu, tapi hidupnya sengsara teman-teman, karena kalau budak dulu tuh dia itu selalu disiksa oleh majikannya. Jadi pada suatu hari Bilal bin Rabah ini dia mendapatkan dakwah Rasulullah SAW, sehingga Bilal bin Rabah masuk Islam teman-teman karena Rasul. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi setelah Bilal bin Rabah ini masuk Islam, dia selalu semangat untuk membantu Rasulullah menyebarkan agama Islam walaupun dia seorang budak. Jadi suatu hari majikannya ini dia itu tahu bahwa Bilal itu telah masuk Islam teman-teman. Apa yang dilakukan oleh majikannya? Kemudian majikannya ini semakin disiksanya Bilal bin Rabah. Dia dipukulnya Bilal bin Rabah, kemudian dicambuk, karena udah tahu nih teman-teman Bilal bin Rabah nih menganut itu, dia masuk Islam. Sampai ditimpa Bilal bin Rabah ini dengan batu yang sangat besar teman-teman, Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Apakah dia menyerah teman-teman? Tidak. Bilal dia tetap semangat. Dia meyakini bahwa Allah lah yang dia takuti, Allah lah yang menciptakan semuanya. Masa dia takut sama yang diciptakan oleh Allah? Kan majikannya itu diciptakan oleh Allah teman-teman, jadi untuk apa takut, ya kan? Jadi dia itu selalu semangat teman-teman, walaupun setiap harinya dia disiksa. Pada suatu hari datanglah Abu Bakar. Nah teman-teman, Abu Bakar ini juga salah satu seorang sahabat Nabi yang selalu membantu Nabi, membantu Rasul kita itu untuk menyebarkan agama Islam. Nah kemudian ketika Abu Bakar itu melihat Bilal itu selalu disiksa, akhirnya Abu Bakar itu membeli Bilal bin Rabah. Nah setelah dibeli, kemudian Bilal bin Rabah dibebaskan teman-teman. Dan akhirnya Bilal bin Rabah itu tidak menjadi budak lagi, tidak disiksa lagi teman-teman. Akhirnya dia bebas dan lebih semangat lagi untuk membantu Rasul berdakwah. Nah teman-teman, jadi Bilal ini juga adalah orang yang pertama kali azan di sejarah Islam teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang muazin di Madinah. Masya Allah, luar biasa kan teman-teman. Nah yang laki-laki siapa nih yang mau azan juga di masjid seperti Bilal? Nah itu pahalanya besar ya teman-teman. Salah satu cara untuk mengingatkan orang-orang Islam untuk segera melaksanakan sholat, karena azan itu adalah panggilan sholat. Nah Masya Allah, luar biasa kan Bilal teman-teman. Walaupun disiksa bagaimanapun, dia tetap semangat untuk memeluk agama Islam. Nah, jadi langsung ke intinya teman-teman, kenapa dia bisa dijamin Allah masuk surga? Nah, jadi pada suatu hari Nabi Muhammad ini bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal," katanya, kata Nabi ya teman-teman, "amal apa yang sudah kamu buat sehingga aku mendengar suara sendalmu di surga?" kata Nabi Muhammad teman-teman. Lalu dijawablah oleh Bilal. Ternyata dia menjawab bahwa aku selalu menjaga wudhunya katanya. Jadi ketika wudhunya itu batal, dia langsung segera wudhu lagi teman-teman. Jadi tiada hari dia tuh tanpa berwudhu.
Jadi ketika dia tuh buang air kecil, langsung dia setelah itu berwudu. Ketika nggak sengaja buang angin, langsung dia berwudu. Jadi setiap saat dia berwudu, teman-teman. Setelahnya juga Bilal juga selalu menjaga sholatnya, teman-teman. Nah, Masya Allah, mau kita seperti Bilal, teman-teman? Rajin sholat, sering berwudu. Karena berwudu itu banyak loh manfaatnya. Nah, salah satunya ini ya, berwudu itu untuk menghilangkan dosa kita, teman-teman. Jadi dengan kita berwudu, gugur dosa kita. Selanjutnya, dengan berwudu Allah naikkan derajat kita, teman-teman. Masya Allah. Nah, ketika kita dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka insya Allah kita akan dimasukkan surga oleh Allah, teman-teman. Selanjutnya, dengan berwudu wajah kita menjadi bercahaya, teman-teman. Jadi wajah kita tuh berseri, bercahaya. Yang udah cantik makin cantik, yang udah ganteng makin ganteng dia, teman-teman. Nah, teman-teman, maka dari itu kita mulai sekarang harus belajar berwudu ya, teman-teman. Selain belajar berwudu, teman-teman juga harus belajar sholat. Oke, semangat ya, teman-teman. Dan jangan lupa selalu berbuat kebaikan. Oke, assalamualaikum, teman-teman.